Nah, jadi kalau punya anak perempuan, jagalah baik-baik. Punya anak laki-laki, didiklah baik-baik. Itu haknya. Nanti kalau enggak, mereka akan menuntut kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Sang Surya rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan umur panjang, sehat walafiat. Dan malam ini kita sudah masuk tanggal 28, 29 Jumadil Awal, dan besok kita bersamaan dengan tanggal 1, insya Allah kita sudah masuk Jumadil Akhir. Jadi berhampiran antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Sampai nanti Januari pun begitu, bertepatan dengan bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa berpuasa di tahun ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saat ini kita kaji hadis-hadisnya berkaitan dengan hadis pendidikan anak. Mudah-mudahan kita sebagai anak mampu berbakti pada orang tua, dan kita sebagai orang tua mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Marilah kita awali kajian kita Tarbiyatul Aulad fil Islam, 40 hadis tentang pendidikan anak ini dengan doa. Semoga ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Dari 40 hadis kita sudah sampai ke hadis 8. Berarti kurang berapa? Masya Allah. Mudah-mudahan satu hari sebelum kiamat sudah selesai. Nah, hak anak yang wajib ditunaikan ayahnya dalam hal kebutuhan hariannya. Kalau di pekan sebelumnya kita mengkaji tentang hak anak perempuan, ya. Baik, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, kemudian Bapak Ibu tirukan, ya. An Abdullahi ibnu Amrin ibnil As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna liwaladika alaika haqqan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis nomor 1159. Nanti saya cek lagi, mungkin ada matan yang kurang tepat, karena kalau ada an itu adalah majrur. Abdillahi ibni Amrin itu mestinya, ya. Tidak apa-apa, mungkin ada kesalahan cetak.
Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya anakmu memiliki hak yang harus kau tunaikan. Ya, jadi di situ hak pun itu bisa berarti hak, tapi juga dalam arti lain bisa berarti kebenaran. Hak itu lawannya wajib. Kalau urusan hak dan kewajiban, wajaba alaina. Tetapi hak juga lawan dari batil. Nah, jadi ada beberapa padanan-padanan dan lawan katanya yang kita perlu tahu. Hadis berikutnya, wa'an ummi Salamah, mari. Wa'an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah unfiqu alaihim walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innama hum baniya faqala na'am laki fihim ajru ma anfaqti alaihim. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5369 dan hadis Muslim 1001. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah aku mendapatkan balasan pahala apabila aku menafkahi anak Abu Salamah dan aku tidak mau mengabaikan mereka sehingga begini dan begitu, karena mereka bagiku adalah seperti anak kandungku. Maka Nabi menjawab, ya, engkau akan mendapatkan pahala atas nafkah yang kau keluarkan untuk mereka. Kalau Ummu Salamah berarti suaminya siapa? Abu Salamah. Betul kan? Ini kan Ummu Salamah. Ya kan? Berarti suaminya Abu Salamah. Jadi Ummi dan Abi. Coba perhatikan nih. Ummi Salamah dan Abi Salamah. Ya, bani itu anak, ya, keturunan. Baik, kita lihat apa faedahnya. Pertama, hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya di dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan. Ini yang dipakai oleh dulu zamannya Pak Harto. Yang dipenuhi itu adalah sandang, pangan, papan. Kalau dibalik memang harus pakaian dulu dong. Masa makan dulu tapi tidak berbaju? Bener kan? Kalau bayi itu baru lahir, terus apa kata perawat? Apanya dulu yang harus dilakukan? Iya, diberi baju dong, supaya dia tidak merasa kedinginan. Baru setelah itu diminumkan pada ibunya. ASI, air susu ibu yang pertama kali, itulah yang betul-betul mujarab, obat dari segala obat, air susu yang terbaik dari seluruh air susu di dunia ini,
dan kasih sayang yang terbaik dari ibu kepada anaknya. Maka itulah susuilah haulaini kamilain. Jadi urutannya mestinya sandang dulu ya, baru kemudian pangan. Setelah pangan baru papan. Papan itu tempat tinggal. Jadi itu kebutuhan pokok untuk awalnya. Suami juga sama, kalau kepada istri ya 3 itu dulu yang harus dipenuhi sebelum yang lain-lain. Orang tua pada anak juga 3 itu sebelum yang lain-lain. Jadi jangan sampai anak kita itu terbuka auratnya. Maksudnya sandang itu bukan sekedar kita membelikan baju atau memberi baju, tapi sebenarnya kita mendidik anak kita supaya tertutup auratnya. Kalau pangan, kita mendidik anak kita supaya nanti anak kita tidak menjadi seorang pengemis karena dia sudah diberi makan oleh ayah ibunya. Kalau bisa justru dia yang berbagi makanan kepada orang lain. Kalau papan, kita mendidik anak kita supaya tidak menjadi anak yang gelandangan. Ada di perempatan-perempatan sama pertigaan anak-anak yang golongan apa namanya itu? Anak pang. Itu kita tidak boleh benci, tapi kita harus kasihan. Kemana orang tuanya? Pertanyaan pertama kali, kemana orang tua? Di mana orang tuanya? Sampai anak itu seperti itu. Nanti di hari kiamat, orang tua dari anak-anak pang itu semua akan dituntut. Semua. Tidak akan meleset dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu tadi, anak pang itu juga harus diurus 3-3-nya. Sandangnya, coba cara berpakaian mereka seperti apa? Bukan berarti semata-mata kesalahan anak itu, tapi apakah bapak ibunya pernah mendidik anak-anak pang itu sampai bajunya kok sampai seperti itu? Sampai cara berbaju saja dia kok tidak ngerti. Betul? Nah, berpakaian itu tidak hanya seperti orang pakai baju ihram, kemudian kalau mau haji dan umroh, lalu semua tertutup auratnya. Yang laki-laki itu antara pusar sampai lutut, lalu kemudian kalau perempuan itu seluruh tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak kanan. Bukan begitu maksudnya, tetapi bagaimana cara berpakaian orang tuanya itu mampu menjadikan contoh yang terbaik untuk pakaian anak-anaknya. Kita berpikir tuh, anak-anak yang gelandangan di jalan-jalan itu, apakah orang tuanya itu tidak pernah mengajari dia supaya dia tidak menjadi anak gelandangan? Ya, makanya kalau anak kita itu tidak pulang maghrib, harus dicari. Samalah dengan ayam-ayam itu, kenapa mereka itu kalau sudah mulai gelap, induknya itu pasti mencari anaknya. Betul nggak? Masa induknya ayam aja kalau anaknya pergi dicari, lalu kita punya anak, anaknya tidak dicari? Apa katanya kalau tidak pulang? Jarno aku lak mulai dewe katanya. Nah iya, kalau perempuan malam-malam aku lawis ngerti ya, paling ya numpak ojek. Untung tuh nggak dibawa pergi sama ojeknya. Jadi orang tua itu harus berpikir seperti itu jauh ke depan. Bahwa kebutuhan anak itu
bukan sekedar berpakaian, tapi mendidik anaknya supaya menutupi aurat. Bukan sekedar memberi makan anak itu, tetapi mendidik anak itu supaya tidak menjadi pengemis. Dan kalau kita memberikan tempat tinggal, itu artinya jangan sampai kita meninggalkan keturunan anak-anak yang gelandangan. Karena gelandangan itu ibnu sabil. Ibnu sabil itu termasuk 8 asnaf. Jangan-jangan kalau anak kita terlantar, anak kita masuk 8 asnaf. Mau Bapak Ibu anaknya masuk 8 asnaf? Mau anaknya fakir dan miskin? Gak mau kan? Mau anaknya ghorim? Mau anaknya rikob? Gak mau. Kita pasti gak mau. Maka dari itulah haknya harus kita penuhi. Nah, jadi kalau punya anak perempuan, jagalah baik-baik. Punya anak laki-laki, didiklah baik-baik. Itu haknya. Nanti kalau enggak, mereka akan menuntut kita. Jadi anak-anak yang terlantar tadi itu atau gelandangan, suatu saat akan menuntut orang tuanya di akhirat kelak. Kenapa aku gelandangan? Kenapa aku sampai kemiskinan? Kenapa aku sampai pakaianku seperti ini? Nah, jadi kalau Bapak Ibu berikan pakaian pada anak-anak, ingat itu, pakaian itu juga akan menjadi saksi pendidikan kita kepada anak-anak kita. Ya. Nah, yang kedua, di antara hak anak yang wajib ditunaikan ayahnya, pertama adalah mendidiknya di atas akhlak yang baik. Berarti mendidik itu nomor 1. Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu itu, mereka itu diciptakan oleh Allah berbeda dengan zamanmu. Jadi kalau kita mendidik anak-anak kita harus berwawasan masa depan. Seperti hari ini, anak-anak kita pegangannya sudah alat elektronik. Ya, kalau dulu pegangan kita alat tradisional. Kalau mainannya kita dulu waktu kecil, mainan bektor namanya. Tahu bektor? Batu sama batu. Itulah mainan-mainan anak-anak kita dulu, atau mainan kita. Main di sawah, cari belut. Ya, betul. Paling nyolong-nyolong jambune tonggone, ono itu. Tuh, narik-narik tebu yang ada di truk. Gitu-gitulah dulu. Sekarang mana ada anak kayak gitu? Main HP dok, nggak bisa apa-apa. Tapi didiklah, walaupun dengan HP itu, kita harus ikuti perkembangan mereka. Kalaupun dia main Mobile Legend, kita harus masukkan pendidikannya. Apa itu Mobile Legend? Oh, dia harus bertarung. Nah, sifat bertarungnya itu sambil Bapak Ibu bisikkan. Nah, gitu nak. Kalau bertarung tuh jangan putus asa. Kamu harus terus. Kalau nilaimu jelek, kamu harus belajar supaya kamu bisa berhasil. Jadi di sela-sela dia bermain itu, sisipilah dengan nasihat-nasihat. Nanti jadinya. Nah, begitu berpikirnya. Jadi kita harus ikuti kesenangan anak itu, tapi kita tidak boleh lengah. Kita alihkan anak itu supaya sedikit demi sedikit
Karena memang zaman mereka itu beda sama zaman kita. Makanya saya sering ingatkan, jangan selalu bandingkan. Ya, tetapi perbandingannya tidak begitu. Sederhana itu tidak bisa sederhana di zaman dahulu disamakan dengan sederhana di zaman sekarang. Kita harus berikan contoh bagaimana sederhana di zaman sekarang itu. Nah, gitu kan? Itu artinya mendidik kita dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dan memberikan pendidikan yang sebenarnya itu yang the real education. Real education itu ya harus kita lihat tuh anak itu bisa apa ya. Ya dulu orang-orang tua kita dulu kalau anak itu baru bisa belajar berjalan, biasanya anak itu hanya bisa ditandai sama bapak ibunya. Arek iki seneng dulinan nopo. Lek seneng dulinan motor berarti oh calonnya anu iki montir gitu. Terus ono sing dulinan masak-masakan. Oh, iki besok tadi super chef iki. Walaupun belum tentu ya. Itu hanya kecenderungan anak aja mainan. Artinya kita waktu kecil itu bisa melihat kecenderungan anak itu, tapi belum tentu secara pasti seperti itu. Ya dulu saya juga begitu. Saya waktu kecil itu ya sama lah mainannya sama anak-anak tuh. Tapi tidak tahu kok tiba-tiba kok jadi dosen. Padahal saya waktu kecil tidak mainan ballpoint. Nah, kalau jadi dosen kan mainannya ballpoint. Ya kan, dulu kan tidak ada laptop. Nah, kakak saya jadi tentara, itu juga begitu. Sama aja mainannya, seperti anak-anak yang lain. Tapi juga nggak terlalu fanatik tuh mainan bedil-bedilan. Dulu kan ada mainan bedil-bedilan kan? Bisa aja kecenderungan itu terjadi, tetapi tidak permanen seperti itu. Karena cita-cita anak itu bisa saja berubah-ubah. Ada anak yang kemudian tidak punya cita-cita, kemudian tiba-tiba saja punya pekerjaan apa, kemudian dia bisa bekerja. Ya sudah, itu pekerjaannya, dan itu yang dicintainya. Ada yang pekerjaannya ganti-ganti, berubah-ubah profesinya. Ya, ada yang terus terakhir-terakhir tukang ojek, karena sudah tidak ada pekerjaan lagi. Karena situasi dan kondisi. Masa COVID itu coba lihat berapa perusahaan yang gulung tikar, ya kan? Pekerjaan itu menjadi berubah, orangnya juga berubah, merubah nasibnya, merubah orientasinya, merubah masa depannya, dan akhirnya waktu itu banyak yang jadi tukang ojek, mahasiswa jadi tukang ojek, dosen jadi tukang ojek, pegawai negeri jadi tukang ojek. Kenapa? Karena tekanan kehidupan yang tidak cukup. Lawang Bapak Ibu beritakan ada guru yang nyambi tukang cukur, ya kan? Pulang dari ngajar, sorenya dia jadi tukang cukur. Makanya bajunya masih korpri. Baju korpri tapi tukang cukur. Emang ada profesi PNS tukang cukur? Kan nggak ada. Itu artinya bahwa zaman sekarang yang zaman serba berubah itu tidak bisa diprediksi pekerjaannya apa, dan juga tidak ada pengangkatan PNS, sulit sekali sekarang. Akhirnya orang kemudian bekerja apa saja, serabutan. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Itulah makanya pendidikan itu yang sebenar-benarnya. Sebagaimana Nabi. Kalau Nabi waktu kecil sudah dididik untuk menggembala kambing, mana ada orang tua sekarang yang mendidik anak-anaknya menggembala kambing? Nah, yang kambingnya aja tidak ada. Yang dicantri itu kambing hitam, ya kan? Nah, makanya di antara anak-anak yang wajib ditunaikan ayahnya adalah mengajarkan anak tentang perkara agama yang dibutuhkan. Tapi agama itulah yang harus diajarkan dulu.
Jangan pekerjaan apa dulu yang dituntut. Waktu kecil udah dikatakan, nah bapak sekarang ini CEO perusahaan besar, ya kamu nanti neruskan bapak ya. Mulai kecil digitukan terus, padahal belum tentu anaknya itu passionnya sama dengan bapaknya, tapi mulai kecil sudah didoktrin, pokoknya kamu harus neruskan perusahaannya bapak. Padahal kalau kecil tuh yang bagus ajari agama dulu, nanti anak itu berkembang dengan agamanya. Baru suatu saat dia akan ngomong, ya aku sudah punya basic agama ya, aku sudah ngerti halal haram ya, aku udah ngerti bagaimana mengelola perusahaan ya. Gimana kalau nanti suatu saat kalau ayah tidak ada, aku yang neruskan ayah. No, itu baru keren. Bukan kayak yang pertama tadi, anaknya didoktrin dipaksa-paksa, ya apa carane, pokoknya kowe sing nerusno tahta warisnya bapak. Iya kan? Tapi biar agama itu mendidik dia untuk berkembang dulu. Nah, baru dia belajar, baru nanti dia tahu caranya birrul walidain, berbakti sama orang tua. Jadi dia meneruskan pekerjaannya bapaknya itu dalam rangka untuk berbakti sama orang tua, bukan karena terpaksa dan dipaksa. Kecenderungannya kalau bapaknya tentara kan anaknya harus jadi tentara. Kalau bapaknya jadi polisi, anaknya kecenderungannya harus jadi polisi. Nah, kata harus itu tolong dikurangi. Ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu anak kita ini keahliannya apa, agamanya bagaimana. Kuatkan dulu agamanya. Makanya anak-anak sekarang yang terbaik itu kalau masa-masa TK, masa SD, ajarilah dulu tahfidz Quran. Nanti kalau anak itu jadi seorang tentara yang hafidz Quran gitu loh. Kalau dia jadi dokter yang hafidz Quran. Kalau dia jadi polisi pun juga tidak suka nilang. Suka nilang sana sini itu karena dia tidak hafidz Quran. Ya. Kalau tidak tidur, bangun yang mengganggu, tidur yang mengganggu. Nah, polisi. Dilihat cita-cita itu apakah sesuai dengan keinginan anak kita. Karena tiap anak itu punya keinginan masing-masing. Kita cuma bisa mengarahkan saja. Biar tidak menjadi fanatik anak itu. Siapa tahu walaupun kita ini cuma santri-santri biasa, tapi anak-anak kita bisa menjadi kiai-kiai yang gitu. Kata haqqon yang tadi di atas tentang hak di dalam hadis berbentuk nakiroh. Nakiroh itu dalam bahasa Inggrisnya namanya indefinitif. Jadi belum ditentukan. Yang mencakup semua bentuk hak yang wajib ditunaikan oleh seorang ayah dan ditegaskan oleh nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang penting haknya dulu yang dipenuhi tadi itu. Sandang, pangan, dan papan. Sama pendidikan. Nah, maka gunakan nafkahnya bapak-bapak sekalian itu untuk mendukung pendidikannya aja dulu. Nanti pekerjaannya kemudian. Pikirkan pendidikannya dulu. Kalau pendidikan itu sudah sempurna, insya Allah pekerjaan itu akan diberikan kemudahan. Itu yang penting. Bukan memberikan warisan pada anak dalam bentuk harta, tapi harta itu kemudian habis, hanya dimakan dan dipakai untuk foya-foya. Tapi kalau harta itu dipakai untuk pendidikan, insya Allah apapun bisa dirabut, apapun bisa diraih dengan pendidikan dan ilmu. Itulah maka ketika Raja Sulaiman itu ditawari 3, hei Sulaiman, kau sudah aku jadikan nabi, aku tawari 3 tawaran. 1, harta yang melimpah, tahta yang tinggi, dan ilmu yang banyak. Apa yang kau pilih? Ternyata Raja Sulaiman itu waktu belum jadi raja, itu dia milih ilmu. Ilmu saja ya Allah.
Akhirnya beliau diberikan keahlian bahasa. Dia mengerti semua bahasa. Tidak hanya cuma bahasa Inggris. Sekarang kalau orang punya bahasa Inggris kan sudah, waduh, bisa macam-macam. Bisa jadi apapun. Bisa di perusahaan besar, perusahaan asing. Bisa jadi menteri. Yang menteri luar negeri itu, apa namanya? Yang anak angkatnya Pak Prabowo? Itu 54 bahasa. Coba itu. Berarti otak bahasanya yang bagus dia. Itu karena dia terlatih. Biasanya kalau orang itu dilatih dengan satu bahasa. Coba Bapak latih bahasa Madura. Nah, itu salah satu bahasa asing. Ya, kalau orang udah terbiasa dengan bahasa-bahasa asing, nanti dia akan bisa. Bahasa Banyuwangi, bahasa Using. Itu harus tahu kan kita. Kita bahasa daerah saja masih banyak belum mengerti, apalagi bahasa asing. Nah, Raja Sulaiman itu bisa tahu bahasa binatang, semut, ya. Kemudian sampai bahasa jin, dia tahu, bahasa burung dia tahu. Akhirnya apa? Dengan ilmu itu dia bisa punya tahta, yaitu sebagai raja, dan dia juga punya harta yang melimpah ruah dengan keilmuannya tadi. Tapi kalau hanya tahta saja, tidak dengan ilmu, maka ada raja yang tidak berilmu, yaitu Raja Jawa. Kalau dia cuman orang kaya tapi tidak berilmu, habislah hartanya itu. Tiap hari zakat mal, tidak pernah zakat mal. Itulah ya. Nah, yang kelima, balasan atau besarnya pahala orang tua itu dalam menafkahi anaknya. Makanya Bapak Ibu jangan pernah putus asa dalam mencari nafkah. Karena setiap nafkah yang kita berikan itu menjadi sedekah yang terus mengalir pahalanya. Tidak boleh membiarkan anak-anak meminta-minta. Tadi yang pertama saya sampaikan. Karena itu tanggung jawab orang tua yang menafkahi mereka. Ya. Terus ganjaran pahala besar dalam mendidik anak dan mengajar agama dan akhlak mereka tadi itu jauh lebih penting. Maka jadikan nafkah itu untuk pendidikan, bukan untuk bagi-bagi warisan. Karena warisan itu bisa juga menyebabkan anak-anak kita perang saudara. Wajib bagi ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya secara ijma konsensus ulama. Namun jika sang ayah wafat atau mengalami kesulitan tidak mampu, maka wajib bagi ibu yang menanggungnya apabila ia kaya atau mampu sedangkan anak-anaknya fuqara. Tuh kan. Makanya ibu-ibu bantulah suaminya juga untuk mencari nafkah, paling tidak banyak pengeluaran yang menyebabkan suaminya sakit stroke. Karena terlalu sering lihat stroke gaji dan stroke belanja, ya. Demikianlah kewajiban ayah menanggung itu, tapi mari kita ringankan bersama-sama dengan cara hidup yang tidak berfoya-foya, hidup yang sederhana. Tapi cara mendidiknya tirulah bagaimana Nabi Muhammad itu mendidik anak-anaknya. Kalau beliau ke masjid itu selalu Hasan dan Husain itu diajak, walaupun dia jadi imam. Sehingga sujudnya lama, ditanya sama sahabat, kenapa kau sujud lama ya Rasul? Apakah ada bacaan sujud yang belum kau ajarkan pada kami? Tidak, Nabi pun kemudian tersenyum. Lalu kenapa? Tadi itu Hasan dan Husain main kuda-kudaan di punggungku. Itu berarti Nabi tidak ingin segera bangkit, sebab anak dua itu nanti bisa ngeblak. Nah, begitulah pemikiran Nabi bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bersama sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan juga sebagai anak-anaknya.
Semoga kita mampu menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang zurriyatan thayyibatan wa salihatan. Air telaga warnanya biru, tempat mandi si anak darah. Kalaulah ada kata keliru, jangan simpan di dalam dada. Bahasa Inggrisnya, kecepot gulana mirah, mengbeda salah lopota gulanya ona sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.